Halo Komunikan, kembali lagi bersama saya Sylvia dalam Komnews edisi Mei. Seperti biasa kami hadir dengan rangkaian liputan menarik seputar kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Memasuki bulan baru, salah satu agenda penting yang menjadi perhatian mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 adalah persiapan memilih peminatan minor yang akan dijalani di semester 5 mendatang. Sosialisasi terkait peminatan ini diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi pada Selasa 6 Mei 2025 di Teater 1 Gedung A Lantai 4 Universitas Pembangunan Jaya dan menjadi bagian penting dalam membantu mahasiswa menentukan arah fokus studi mereka ke depannya. Sosialisasi minor dilaksanakan pada Selasa 6 Mei 2025 pukul 15.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat di Teater 1 Gedung A Lantai 4 Universitas Pembangunan Jaya dan dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi dan diisi oleh Kak Naurisa Biasini selaku pembicara. Di program studi Ilmu Komunikasi UPJ tersedia dua pilihan jalur minor yang dapat diambil, yaitu Public Relation dan Broadcasting Journalism. Public Relation berfokus pada komunikasi strategis, membangun citra serta relasi dengan publik. Sementara itu, Broadcasting Journalism lebih menekankan pada keterampilan dalam menulis, menyusun, dan menyampaikan berita di berbagai platform media. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa-mahasiswi menentukan jalur peminatan yang paling sesuai dengan minat dan rencana karir mereka ke depannya. Pilihan minornya ada dua. Memasuki pekan ketiga bulan Mei, tepatnya pada Senin 19 Mei 2025, rangkaian Collaboration Festival atau COFEST 2025 resmi dimulai di Aula Gedung B Universitas Pembangunan Jaya. Collaboration Festival atau COFEST merupakan acara tahunan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya yang secara konsisten telah sukses diselenggarakan sejak tahun 2015. Pada tahun 2025 ini, COFEST menandai perayaan satu dekade penyelenggaraan dengan mengusung tema Freedom of Expression dan tagline One Creation No Limitation. COFEST 2025 resmi dibuka dengan opening ceremony dan diikuti oleh rangkaian seminar serta talk show yang menghadirkan para pembicara inspiratif dari berbagai bidang industri kreatif dan digital siap memberikan perspektif baru dan insightful bagi para peserta. Pada hari pertama COFEST digelar dua seminar inspiratif yang membuka rangkaian acara. Seminar pertama mengangkat tema bebas berkreasi, berdaya di industri dengan menghadirkan aktris Donita Nugroho sebagai pembicara. Acara ini berlangsung pukul 8.30 hingga 11.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, seminar kedua bertema Alumni Talk Strategi Pemasaran Masa Kini menghadirkan Berliana Naftali yang menjabat sebagai Event Marketing dan KOL Lead di E-Female Daily serta Ramadika Dwi Putra selaku Head of Influencer Marketing di PT Cahya Ayu Abadi. Acara ini berlangsung pukul 13.00 hingga 16.15 waktu Indonesia Barat. Seluruh rangkaian seminar ini terbuka bagi mahasiswa-mahasiswi lintas program studi maupun umum dan bertujuan untuk menumbuhkan semangat kolaborasi serta kreativitas generasi muda. Kita buka COFEST 2025, One Creation, No Limitation. Opening Ceremony COFEST 2025 resmi digelar pada Senin 19 Mei 2025 di Aula Gedung B Universitas Pembangunan Jaya. Acara ini dihadiri oleh sejumlah peserta dan menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan tahunan yang mengangkat semangat kolaborasi dan inovasi lintas bidang. Pada hari pertama COFEST digelar dua seminar inspiratif yang membuka rangkaian acara. Seminar pertama bertema bebas berkreasi, berdaya di industri, menghadirkan artis Donita Nugroho yang memberikan pandangannya mengenai kebebasan berekspresi serta tantangan generasi muda di industri kreatif. Yang pasti happy dan mudah-mudahan cita-cita kayak gini tuh sering dilakukan selain untuk pelatihan kalian bisa menginspirasi juga. Aku lihat juga kayaknya kan ini bukan cuma hari ini aja ya, tapi beberapa hari dan narasumbernya juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa makin sering ada kegiatan-kegiatan kayak gini. Mudah-mudahan semua ilmu, semua apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Seminar kedua bertema Alumni Talks Strategi Pemasaran Masa Kini, menghadirkan Berliana Sinaga dan Ramadika Dwi Putra yang membagikan pengalaman dan wawasan praktis mereka terkait strategis pemasaran di era digital.
Seluruh sesi ini diharapkan menjadi bekal inspiratif bagi seluruh peserta yang hadir. Kita membuat suatu event yang skalanya besar seperti JXB, namun it doesn't quite hit the target. Ya, dari tadi kan aku lihat sukses, tapi aku mau tahu nih tipsnya bagaimana how to turn ketidaksuksesan tersebut menjadi suatu hal yang sukses. Memasuki hari kedua Collaboration Festival 2025, menggelar seminar bertajuk Seminar Podcast Ruang Kreasi untuk Berekspresi. Pada Selasa 20 Mei 2025, acara ini diselenggarakan di Aula Gedung B, Universitas Pembangunan Jaya. Seminar ini menghadirkan 3 pembicara dari latar belakang industri kreatif dan digital, yaitu Fadi Iskandar, seorang konten creator dan presenter, Ninditya Zahra, Head of Social Media sekaligus kreatif produser untuk serial Unseen, dan Ethan Butan Rio, Vice President of Product di Noise. Seminar ini menjadi ruang inspiratif yang memperkaya pemahaman mengenai media baru dan kreativitas digital. Seminar Podcast Ruang Kreasi untuk Berekspresi yang digelar pada Selasa 20 Mei 2025 menjadi bagian dari rangkaian COFEST 2025. Bertempat di Aula Gedung B Universitas Pembangunan Jaya, acara ini menghadirkan 3 pembicara, yaitu Fadi Iskandar, Ninditya Zahra, dan Ethan Butan Rio. Seminar yang dikemas dalam format podcast interaktif ini menghadirkan pembicara dari latar belakang berbeda di industri kreatif dan digital. Ketiganya berbagi pengalaman dan sudut pandang mengenai dunia media baru, pentingnya ruang berekspresi, serta bagaimana mengekspresikan opini secara bebas dan kreatif. Dalam seminar ini diadakan juga sesi interaktif dengan simulasi podcast yang menambah wawasan serta pengetahuan bagaimana membuat podcast dapat dijalankan. Iya, karena podcast of COFEST ini di episode yang Unseen. Ya. Kita bagaimana sukses-suksesnya untuk acara Acara COFEST tahun ini seru ya, dan dari tahun ke tahun semakin meningkat, semakin keren, variatif materi-materi yang emang dibawakan tema-temanya, dan mungkin di tahun ini tuh memang tahun yang mana relate banget ya sama kebutuhan zaman sekarang, komunikasi itu kan, by podcast. Oke, untuk generasi muda yang pengen masuk di industri, kalian tahu lah beberapa tips dan triknya dari tadi kita ngobrol di acara. Tapi yang pasti intinya nomor 1 adalah kalau memang kalian tertarik, niatin, karena dari niat itulah kalian bisa memulai sesuatunya dengan tidak ada pantang menyerah, ibaratnya gitu. Untuk acara COFEST 2025 ini sangat amat berkesan menurut aku, apalagi acaranya seru, pembahasannya juga keren, narasumber yang diundang juga kredibel dan keren banget. Untuk teman-teman generasi muda di luar sana, jangan lupa untuk selalu mau belajar supaya makin berkembang tuh ide-ide yang bisa kalian berikan untuk podcast kalian nanti. COFEST 2025 keren. Tahun ini TEDx UPJ menghadirkan 5 pembicara dari berbagai latar belakang, yaitu Emma Aliuddin sebagai konsultan komunikasi dan dosen ilmu komunikasi, Alvin Jitrowirjo sebagai desain strategis dan produk designer, Dennis sebagai penggiat teknologi blockchain, Ranitya Nurlita sebagai konsultan keberlanjutan, serta Dino Agusto sebagai akademisi di bidang fashion dan budaya. Dengan tema Embracing Tomorrow Cities, Today Choices, para pembicara berbagi insight seputar bagaimana keputusan kita hari ini untuk membentuk masa depan dan masyarakat. TEDx adalah sebuah wadah yang lahir dari semangat Ideas Worth Spreading atau gagasan-gagasan yang layak untuk disebarkan. TEDx UPJ 2025 digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di Teater 1 Lantai 4 Gedung A Universitas Pembangunan Jaya, menjadi ruang bertemunya ide-ide segar mengenai kehidupan urban yang berkelanjutan. Mengusung tema Sustainable Urban Living, acara ini mengajak para peserta untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan. TED Talks dimulai dengan Alvin Jitrowirjo, seorang desain strategis dan produk desainer, yang membahas pentingnya desain dalam membentuk ruang kota yang berkelanjutan. Dilanjutkan oleh Emma Aliuddin, konsultan komunikasi dan dosen ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya, yang mengangkat peran komunikasi dalam kehidupan urban.
Kemudian Dino Agusto sebagai fashion scholar yang membahas keterkaitan antara gaya hidup dan budaya. Selanjutnya Dennis, advokat teknologi blockchain, menyampaikan perspektifnya tentang perkembangan teknologi digital dalam masyarakat urban. Terakhir, Ranitia Nurlita yang mengupas strategi keberlanjutan dari sudut pandang seorang sustainability consultant. Oke, menjawab ada 1, 2, 100. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan kepada semua bahwa memang sebenarnya tujuan TEDx UPJ 2025 diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran serta semangat baru dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Mulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Memasuki akhir semester, aktivitas akademik di Universitas Pembangunan Jaya kembali dipenuhi dengan berbagai persiapan tugas akhir dan ujian. Untuk tetap produktif di tengah padatnya deadline, ini dia kita simak beberapa tips yang bisa membantu komunikan menjalani masa UAS dengan lebih terarah dan tetap semangat. Halo komunikan, perkenalkan nama aku Hafid. Aku Fadila Putri. Dan kami adalah perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Dan sekarang kita akan memberikan 4 tips yang akan membantu kalian untuk ujian akhir semester. Jadi tips yang pertama itu adalah membuat jadwal dengan matang. Jadi kita tuh kan di minggu-minggu ini sangat hektik dan juga padat. Jadi pastikan kalian membuat jadwal rutinitas nih. Hari ini kalian mengerjakan apa, kemudian besok mengerjakan apa, dan jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk kalian beristirahat. Karena kunci kita untuk mengerjakan itu adalah kesehatan gitu ya. Nah yang kedua adalah membuat skala prioritas. Jadi kalian make sure nih deadline dan juga project-project yang sekiranya itu lebih dekat kalian kerjakan terlebih dahulu. Make sure kalian selalu on track dengan deadline-nya. Kemudian tips apa lagi ya sih? Kemudian yang ketiga, misalnya poin-poin penting. Jadi dalam membuat sebuah proyek, kalian harus mencatat ide-ide sama poin-poin penting. Sehingga hal ini memudahkan kalian pada saat revisi dan juga presentasi nantinya. Kemudian yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Nah, dalam proyek yang dikerjakan secara kelompok, pastiin juga kalian memiliki komunikasi yang aktif dan juga tanggung jawab secara adil. Karena komunikasi yang baik bisa meningkatkan kualitas proyek kalian, sehingga bisa mengurangi beban-beban kelompok lainnya juga. Jadi itu adalah 4 tips yang pastinya bisa membantu komunikan untuk ujian akhir semester dan juga bisa menjadi bekal-bekal di semester selanjutnya. Aku Hafid. Aku Fadila Putri. Dadah! Terima kasih telah mengikuti liputan kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Semoga kegiatan-kegiatan ini memberikan semangat baru dan inspirasi untuk kita semua. Tetap pantau Komnews untuk informasi seputar kegiatan kampus. Terima kasih telah menyaksikan Komnews edisi Mei. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Saya Sylvia Nanda pamit undur diri.